Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang masih memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan bagi kita untuk bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu merenungkan pekabaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Mendaki Tangga Petrus. Ayat intinya diambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Keterangannya, arahkan orang-orang muda ke tangga Petrus yang terdiri dari 8 anak tangga, dan pijakan kaki mereka jangan di atas anak tangga yang paling atas, tetapi di atas anak tangga yang paling bawah, dan dengan permintaan yang sungguh-sungguh desak mereka untuk mendaki sampai ke anak tangga yang paling atas. Kristus adalah tangga itu. Landasannya tertanam dengan kuku di atas bumi di dalam kemanusiaannya. Anak tangga yang teratas yang menjulang sampai ke tahta Allah di dalam keilahiannya. Kemanusiaan Kristus merangkul manusia yang jatuh, sementara keilahiannya merangkul tahta Allah. Kita diselamatkan oleh mendaki anak tangga demi anak tangga pada tangga itu, sambil memandang kepada Kristus, bergantung pada Kristus, mendaki langkah demi langkah menuju ketinggian Kristus, sehingga dengan demikian Ia mengerjakan di dalam diri kita pengetahuan dan kebenaran serta penyucian dan penebusan. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang adalah anak tangga dari tangga ini. Segenap karunia ini harus diwujudkan dalam tabiat Kristus. Dan apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Janganlah engkau mengira bahwa engkau harus menunggu sampai engkau sudah menyempurnakan satu karunia baru menumbuhkan karunia yang lain. Tidak, semua karunia itu harus bertumbuh bersama-sama. Setiap hari yang engkau hidupkan, engkau dapat menyempurnakan lambang-lambang berkat sepenuhnya yang diwujudkan dalam tabiat Kristus. Janganlah semangatmu meluap-luap dengan banyak sekali pekerjaan yang engkau harus lakukan seumur hidupmu, karena engkau tidak dituntut untuk melaksanakannya sekaligus. Biarlah setiap kuasa kemanusiaanmu melakukan pekerjaan setiap hari, memanfaatkan setiap kesempatan yang indah, menghargai pertolongan yang diberikan Allah kepadamu, dan bertindak melangkah di atas tangga kemajuan langkah demi langkah. Ingat bahwa engkau hanya hidup satu hari saja pada suatu ketika, di mana Allah telah memberikanmu satu hari, dan catatan sorga akan menunjukkan bagaimana engkau telah menghargai peluang dan kesempatan-kesempatannya. Kiranya engkau bertambah baik setiap hari yang diberikan Allah kepadamu, sehingga pada akhirnya engkau dapat mendengar Tuhan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setiawan." Bagi semua umat-umat Tuhan, kita harus mendaki tangga yang Petrus tulis dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Dan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, tangga itu adalah Kristus sendiri. Langkah demi langkah
tahap demi tahap dalam kehidupan harus dilewati oleh semua umat-umat Tuhan. Dan tangga itu adalah iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Dan sebagai umat Tuhan, tangga demi tangga ini harus kita lewati dalam proses pertumbuhan kerohanian kita. Dan masing-masing karunia ini harus bertumbuh hari demi hari dalam tabiat Kristus. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kehidupan umat-umat Tuhan hari demi hari akan lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, apabila Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk menjemput umat-umatnya, kita semuanya akan mendengarkan, "Sabaslah hai hambaku yang setiawan." Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu rindu untuk belajar terus mendaki tangga demi tangga yang Engkau telah siapkan bagi kami. Bantu kami untuk bisa menghidupkan karunia demi karunia dalam tabiat Kristus. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, setiap hari kami akan terus bertumbuh dan bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semakin hari semakin serupa seperti tabiat Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami memohon kiranya dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk bisa lebih peka akan kehendak Tuhan. Kami bisa menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Kami dipersiapkan untuk menerima roh hujan akhir, dan kiranya materai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Besertalah selalu bersama-sama dengan kami semua ya Bapa. Apapun pergumulan tantangan yang sedang kami hadapi saat ini, kami bisa lewati karena Engkaulah yang menyanggupkan dan menguatkan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan terus merasakan indahnya sukacita berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus